Saya, Wisna Destia Putri, dari Prodi PGSD semester 4 ingin menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 semester genap, yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Kali ini saya akan menyampaikan dari subtema 1, yaitu suhu dan kalor. Dalam subtema 1 ini terdapat 5 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, PKN, IPS, dan SPDP. Materi yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia ini mempelajari mengenai karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan non-fiktif biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di sekitar manusia. Komponen lingkungan alam terdiri atas faktor abiotik, yaitu tanah, air, udara, cuaca, dan suhu, serta faktor biotik, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan alam berisi sumber daya alam, yaitu segala sesuatu. Materi yang kedua yaitu materi IPA. Dalam IPA ini membahas mengenai suhu. Apa yang kamu ketahui tentang termometer? Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Termometer ini memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan perubahan suhu dari zat tersebut. Termometer adalah alat yang mempunyai fungsi sebagai alat mengukur suhu. Prinsip kerja termometer udara adalah pemuaian dan penyusutan benda karena pengaruh panas. Saat udara di ruangan lebih panas, maka cairan dalam wadah akan naik melalui pipa kaca. Sebaliknya, jika udara di luar lebih dingin, maka cairan dalam wadah akan tampak turun. Jadi, prinsip kerja termometer sederhana yaitu memanfaatkan pemuaian dan penyusutan zat dalam tabung termometer tersebut. Materi yang ketiga yaitu PKN. Dalam PKN ini membahas mengenai konvensi hak anak. Konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Konvensi anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat. Artinya, ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya, dan negara wajib untuk melaksanakannya. Hak-hak anak yang ada dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Yang keempat, hak berpartisipasi. Materi yang keempat yaitu IPS. Dalam IPS ini membahas mengenai interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Selanjutnya yaitu materi 5 SPDP. Dalam materi SPDP ini mempelajari mengenai tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonik dan pentatonik. Yang pertama yaitu tangga nada diatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1,5. Yang kedua yaitu tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonik dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan selindro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada ini adalah gamelan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.